Hong Kong tuh jadi kota dengan miliarder paling banyak di dunia setelah New York. 淨係睇香港嘅話咧，呢個係一個比較細嘅 market 啦。你做 business 啦，你賣嘢啦，你賣俾700萬人定係賣俾幾千萬人？ Dari yang sebelumnya pada mandang rendah orang-orang Cina yang kerja di Hong Kong, sekarang justru malah orang Hong Kongnya yang kerja di Cina mainland, di Cina daratan. Kita bahas Cina-Cinaan lagi. Sebenarnya bukan Cina sih, lebih ke Hong Kong ini. Wilayah Cina yang punya otonomi khusus dan udah dari lama tentang penerapan aturan dari pemerintah pusat di Beijing. Nah, tapi di balik hubungan Hong Kong sama Cina daratan yang kurang harmonis, ternyata di sana tuh ada fenomena di mana anak-anak muda Hong Kong mereka tuh justru lebih milih buat pindah ke mainland, buat pindah ke Cina daratan daripada stay di Hong Kong. Wah, kira-kira ini alasannya apa ya? Padahal kan anak-anak muda Hong Kong selama ini dikenalnya kan suka tentang pemerintah Cina kan. Lah kok ini malah pada pindah ke Cina? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa anak muda Hong Kong pada pindah ke Cina di Learning by Googling. Oke, sebelum kita ke fenomena anak mudanya, enaknya kita bahas dulu nih tentang hubungan Hong Kong sama Cina, biar nggak bingung. Ini sebenarnya dulu banget kayaknya udah pernah gue bahas nih hubungan Hong Kong sama Cina nih, tapi gue lupa di video yang mana. Jadi ya udahlah kita recall lagi aja lah dikit ya. Jadi kalau menurut Britannica, selama lebih dari 150 tahun, Hong Kong tuh ada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Atau tepatnya dari tahun 1841 sampai akhirnya Hong Kong dibalikin lagi ke Cina di tahun 1997. Nah, di tahun 1997 itu, Hong Kong resmi jadi bagian dari Cina. Dengan syarat, Cina harus mau ngikutin aturan satu negara dua sistem. Atau yang berarti Hong Kong jadi bisa ngatur pemerintahan mereka sendiri, ngatur sistem ekonomi mereka sendiri, punya mata uang sendiri, bahkan sampai punya bendera sendiri. Makanya gara-gara ini jadi banyak yang nyangka kalau Hong Kong itu adalah satu negara sendiri, padahal enggak, mereka tetap bagian dari Cina. Hong Kong tuh lebih ke wilayah administratif khusus yang jadi bagian dari Cina. Makanya di gedung-gedung pemerintahan, bendera Hong Kong tuh selalu dikibarin di bawah bendera Cina, sebagai tanda kalau Hong Kong ini masih milik Cina. Nah, tapi walaupun Hong Kong adalah bagian dari Cina, ternyata banyak orang Hong Kong yang nggak mau disebut sebagai orang Cina loh. Nih, kalau menurut Reuters, di tahun 2017 tuh University of Hong Kong pernah nerbitin hasil survei yang nunjukin kalau di antara anak muda Hong Kong yang berusia 18-29 tahun, itu cuma 3,1%-nya doang yang mau ngaku sebagai orang Cina. Sisanya pada nggak mau mereka dianggap orang Cina. Buat mereka ya mereka tuh orang Hong Kong, bukan orang Cina. Makanya di Hong Kong kan sering banget kan ada demo yang dilakuin sama anak-anak mudanya kan, yang nuntut biar Cina nggak usah ikut campur sama apa yang terjadi di Hong Kong. Urus-urusan masing-masing aja udah. Cina ngurus urusan Cina, Hong Kong ngurus urusan Hong Kong. Ini demo-demo yang kayak gini, protes-protes yang kayak gini tuh contohnya tuh kayak Umbrella Movement di tahun 2014, sama demo yang kacau banget yang di tahun 2019. Ingat kan lu kan? Jadi ya itu ya, dari survei tadi kelihatan kalau orang-orang Hong Kong, terutama anak mudanya, mereka tuh pada lokalis banget. Mereka bener-bener peduli banget sama Hong Kong, sampai mereka nggak mau kalau Cina ikut campur di dalamnya. Terserah lah di Cina mau ada kejadian apa, mau ada aturan apa, yang penting jangan ikut campur sama urusannya Hong Kong. Mereka pada gitu tuh sikapnya tuh. Terus kalau menurut Al Jazeera, karena Hong Kong tuh kaya banget kan, sampai jadi salah satu kota terkaya di dunia juga, jadinya dulu tuh banyak banget orang Cina daratan yang pergi ke Hong Kong buat nyari kerja. Tapi waktu mereka nyampe Hong Kong, mereka nggak disambut dengan baik sama orang-orang lokal Hong Kongnya. Orang-orang lokal Hong Kong tuh justru mandang rendah mereka, mandang rendah orang-orang dari Cina daratan yang nyari penghidupan di Hong Kong. Kenapa dipandang rendah? Soalnya orang-orang dari Cina daratan ini tuh dianggapnya nyari enaknya doang, dan mereka cuma nama-nama saingan kerja doang. Belum lagi kedatangan mereka bikin populasi Hong Kong makin padat kan. Makanya orang-orang Hong Kong tuh pada nggak suka sama orang-orang Cina daratan yang kerja di Hong Kong. Tapi itu dulu, sekarang kondisinya malah kebalik nih. Yang terjadi sekarang justru banyak anak muda Hong Kong yang pada nyari kerja ke Cina daratan. Dan mulai banyak juga yang nyari tempat tinggal di Cina daratan. Bahkan orang-orang yang pada ikut protes dulu, yang minta biar Cina nggak ikut campur urusannya Hong Kong, ujung-ujungnya banyak dari mereka yang pada nyari penghidupan ke Cina tuh. Jadi pada berubah nih sikapnya nih. Dari yang sebelumnya nggak mau disangkut pautin sama Cina, bahkan nggak mau mengakui dirinya sebagai orang Cina, sekarang malah pada pindah ke Cina daratan. Dari yang sebelumnya pada mandang rendah orang-orang Cina yang kerja di Hong Kong, sekarang justru malah orang Hong Kongnya yang kerja di Cina mainland, di Cina daratan. Kenapa bisa jadi kebalik gini?
Ini alasannya ada macam-macam sebenarnya, tapi alasan utamanya tuh ya ekonomi. Jadi gini, Hong Kong tuh kan kaya banget ya, karena ya Hong Kong tuh emang salah satu pusat ekonominya Cina juga kan. Bahkan kalau menurut Forbes di tahun 2023, Hong Kong tuh jadi kota dengan miliarder paling banyak di dunia setelah New York. Walaupun miliardernya banyak, tapi orang miskinnya tuh lebih banyak lagi. Dan ini ngebikin Hong Kong jadi salah satu kota dengan kesenjangan sosial paling parah di dunia. Ya, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Tengah-tengahnya kosong tuh, tengah-tengahnya nggak ada. Kasarnya gitulah. Dan gilanya, kalau menurut Center on China's Economy and Institution dari Stanford University disebut, 50% kekayaan Hong Kong tuh cuma dikuasain sama 0,001% penduduknya. Dan porsi kekayaan ini tuh jadi yang paling besar di dunia. Nggak ada kota atau negara lain manapun yang pembagian kekayaannya tuh setidak proporsional ini. Bahkan Syebol di Korea aja kan nggak segininya kan. Ya gila sih, 0,001% loh nguasain setengah kekayaan di sana loh. Gila. In surveys done by the Hong Kong Guangdong Youth Association, only 22% of youths were willing to live and work in the mainland in 2020. By 2023, this number had tripled to 66%. Terus kalau menurut laporan dari Gallup International tahun 2018 disebut, masyarakat Hong Kong adalah masyarakat paling pesimistis nomor 5 di dunia. Hampir 45% penduduknya tuh ngerasa kalau kehidupan mereka ke depannya itu bakalan lebih buruk daripada yang lagi mereka jalanin sekarang. Dan penduduk yang sebaliknya, yang optimisnya itu tuh cuma 20%. Ini suram juga ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau menurut laporan dari The Economic Intelligence Unit disebut, di tahun yang sama, Cina tuh justru jadi negara dengan masyarakat paling optimis nomor 1 di dunia. 91% penduduknya tuh ngerasa kalau masa depan mereka akan lebih baik dari yang lagi mereka jalanin sekarang. Loh. Jadi dari sini kelihatan ya kalau antara orang Cina sama orang Hong Kong tuh jauh banget persepsi tentang masa depannya. Yang optimis di Cina nyampe 91%, di Hong Kong cuma 20%. Padahal basicnya satu negara loh mereka loh, tapi bisa sejauh itu persepsi tentang masa depannya. Nah, terus tambahan dikit nih, fun fact aja ini mah. Kalau menurut laporan dari Gallup Internasional di tahun 2021, Indonesia tuh jadi negara paling optimistis nomor 1 di dunia. 76% orang kita nganggep kalau masa depan kita cerah, masa depan kita penuh dengan harapan. Kita loh 76% loh, padahal rata-rata dunia waktu itu cuma 38%. Positive thinking sekali ya kita ya. Ayolah kita hadapi masa depan lah, pasti cerah nih masa depan kita nih. Yakinin aja dulu. Nah, kalau menurut laporan dari Hong Kong Playground Association tahun 2018 disebut, sebanyak 1 dari 3 remaja Hong Kong mereka tuh ngalamin depresi, baik yang ringan maupun yang berat. Makanya ketika mereka beranjak dewasa, jadi banyak tuh yang pengen pergi ninggalin Hong Kong. Ya, udah kan pesimis, depresi lagi kan. Jadi pada kayak, nggak akan ada harapan nih kalau stay di Hong Kong nih. Cabut aja lah udahlah. Pergi deh mereka. Terus juga kalau menurut Business Insider disebut 60% masyarakat usia 18-29 tahun di Hong Kong tuh pengen ninggalin Hong Kong. Banyak juga ya, lebih dari setengahnya loh. Makanya kalau menurut survei yang dilakuin sama Hong Kong Guangdong Youth Association, hasilnya sebanyak 66% masyarakat Hong Kong berusia di bawah 40 tahun sekarang, mereka tuh pada nyari kerjaan yang lintas perbatasan. Jadi kerjanya mereka tuh pada di Cina daratan, tapi tinggalnya tuh tetap di Hong Kong. Jadi tiap hari tuh pulang pergi Hong Kong daratan buat kerja ataupun nyari kerja. 佢哋會喺香港工作，但係會喺廣州或者深圳度居住，因為譬如佢哋都同我講，佢哋坐10分鐘高鐵就可以返到落香港市區。 There are 38 daily trains from Hong Kong to Guangzhou. On average, over 40,000 passengers make this trip from Hong Kong daily and alight at either Shenzhen or Guangzhou. Nah, nanti kalau udah kerja cukup lama, pelan-pelan mereka mulai pada settle di Cina daratan, baru deh tuh mereka pindah permanen ke sana. Karena ya mau gimana lagi, biaya hidup di Cina daratan kan jauh lebih murah daripada di Hong Kong. Ya mungkin lu udah pada tau lah kalau Hong Kong tuh jadi salah satu kota dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Bahkan sampai jadi nomor 1 kota dengan tempat tinggal paling mahal di dunia juga kan. Makanya daripada ngabisin duit buat nyewa tempat tinggal kecil di Hong Kong, mending pindah aja udah ke daratan, biar bisa hidup nyaman. Biar uang mereka nggak habis gitu aja cuma buat nyewa tempat tinggal. 係啊，呢度2
兩層加埋差唔多有1000尺， OK， 咁就 double 香港嗰間屋係啦。呢度1000尺，咁香港你住嗰間係香港大概500尺左右。500尺啊，咁租金咧比起嚟？租金嘅話，大概香港而家2萬蚊一個月，呢度 compare 就3500。哇，3500，oh真係平。Apalagi belakangan ini, bahkan sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, Cina tuh kan lagi ngalamin deflasi kan. Jadi ya makin-makin tuh hidup di Cina dirasa lebih affordable daripada hidup di Hong Kong. Lagian di Hong Kong juga mereka nggak bahagia, nggak ngerasa punya masa depan juga kan. Ya makin nggak ada alasan lah mereka buat stay di Hong Kong. Terus respon orang Cina daratannya gimana? Nah ini, kalau zaman dulunya pas orang Cina nyari kerja ke Hong Kong kan mereka pada disensiin kan, pada dianggap remeh. Kalau sekarang tuh justru enggak loh. Malah sebaliknya, kalau menurut The Business Times, orang-orang daratan tuh justru seneng banyak orang Hong Kong yang datang. Entah itu kerja ataupun buat jalan-jalan doang. Soalnya dengan begitu, mereka ngerasa ini bisa ngebikin perekonomian setempat jadi makin berkembang. Dan ini juga ngebikin hubungan ekonomi antara Hong Kong sama Cina jadi makin erat. Ini bijak juga ya orang daratan ya. Nggak dendaman loh mereka loh. Hebat. Terus alasan lain selain masalah ekonomi yang ngebikin banyak anak muda Hong Kong pindah ke Cina juga tuh adalah karena kondisi politiknya. Kalau menurut South China Morning Post disebut, banyak warga Hong Kong yang kecewa sama kondisi politik di sana. Soalnya mereka nganggep kalau reformasi politik di sana tuh gagal. Kalau menurut Council on Foreign Relations disebut, 80% pemuda di Hong Kong tuh ngerasa nggak puas sama situasi politik di sana. Ditambah lagi, sekarang kan konsep satu negara dua sistem yang berlaku di Hong Kong tuh makin bias kan, makin suka dilanggar sama Cina. Ya belakangan ini kan Xi Jinping tuh emang pengen lebih mengintegrasikan Hong Kong kan, sama Macau juga, biar lebih deket sama Cina. Biar hubungan mereka tuh lebih erat. Makanya wilayah-wilayah ini, termasuk juga Shenzhen dan kota-kota terdekat yang ada di daratan, mereka tuh bakal diintegrasikan jadi Greater Bay Area. The Greater Bay Area is planned as an integrated economic zone, linking 9 major cities in the Guangdong province, with the 2 special administrative regions, Macau and Hong Kong. Nah, kalau menurut BBC, Greater Bay Area ini sama Xi Jinping, ini nih diharapkan bisa nyaingin Silicon Valley-nya Amerika. Jadi diharapkan bisa jadi pusat ekonomi sama bisa jadi tempat di mana perusahaan-perusahaan raksasa pada bermarkas di sana. Tapi ya, keinginan Xi Jinping ini banyak dikritik juga sih. Soalnya kan kalau diintegrasikan gini kan nantinya kan Hong Kong jadi nggak ada ciri khasnya lagi kan. Dan konsep satu negara dua sistem tuh jadi nggak akan berjalan dengan seharusnya. Makanya banyak yang nganggep kalau intervensi Xi Jinping ini malah ngebikin politik Hong Kong jadi makin nggak stabil. Dan endingnya karena udah muak sama intervensi Cina di Hong Kong, akhirnya malah banyak anak muda Hong Kong yang jadi pindah ke Cina daratan. Mereka tuh jadi pada kayak, ini daripada diintervensi terus gini, sekalian aja lah gue pindah ke sana lah. Jadi pada gitu mikirnya. Jadi ya itu ya alasan kenapa banyak anak muda Hong Kong yang pindah ke Cina ya. Yang pertama tuh karena masalah ekonomi, mulai dari kesenjangan sosial sampai biaya hidup yang tinggi di Hong Kong. Terus alasan keduanya karena kondisi politik di Hong Kong yang dianggap nggak stabil. Makanya banyak yang larinya ke Cina. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah keputusan cabut ke Cina ini merupakan keputusan yang tepat? Atau harusnya mereka stay di Hong Kong aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. 淨係睇香港嘅話咧，呢個係一個比較細嘅 market 啦。咁但係如果你睇成個大灣區嘅話，你又多咁多城市，多咁多個人口喎，咁其實佢潛在嘅 market 係大好多好多嘅。即係你諗下，你如果係做 business 啦，你賣嘢啦，你賣俾700萬人定係賣俾幾千萬人？咁其實呢一個分別係好。Oke, sekian Renungan kali ini tentang kenapa banyak anak muda Hong Kong yang pindah ke Cina. Dan ya, kalau menurut gua alasan-alasan mereka masuk akal sih. Gue juga kalau jadi mereka kemungkinan besar bakal ngikut pindah ke Cina. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku